Bab 26, Jatuh cinta mengubah sudut pandang. Ketika seseorang itu belum utuh kamu miliki, maka segalanya tentangnya adalah kesempurnaan. Tak cacat barang sedikit pun. Bahkan ketika orang-orang terdekatmu mengabarkan tentang sisi buruknya, kamu segera berkilah. Mati-matian kamu menutup matamu. Ketika cinta itu membutakanmu, kamu akan beranggapan bahwa hanya dia yang bisa membuatmu terus hidup, hanya dia yang dapat membuatmu untuk terus bahagia. Namun, ketika ia telah utuh menjadi milikmu, mulai tampak lubang di sana-sini. Tak kamu temukan lagi kesempurnaan itu, dan perlahan cinta yang dulu kamu agung-agungkan kini mulai padam, sebab yang kamu cari ternyata hanya hayalan. Padahal sedari detik pertama kamu mengenalnya, sejatinya kekurangan itu telah ada pada dirinya. Bahkan sejak ia lahir ke panggung dunia, kekurangan itu telah ada pada dirinya. Sadarlah, sempurna itu tidak akan pernah ada di diri yang bernama manusia. Apabila hari ini kamu telah memilih seseorang sebagai teman hidupmu, sebagai kekasih halalmu, terima apapun kondisinya. Temani dia untuk terus bertumbuh dan pegang erat tangannya hingga surga menjadi pelabuhan terakhir kamu dan dia. Dan apabila hari ini kamu masih hidup sendiri, kelak bila cinta sedang menyapamu, tetap dengarkan sekitarmu. Ada mata yang lebih jernih untuk menilai agar tak hanya sudut pandangmu yang berkuasa. Karena bagi yang sedang dimabuk asmara, bandit sekalipun bisa terlihat seperti raja. Bab 27, memang kamu yang tak mau bahagia. Di usia semuda ini, sudah berapa kali hatimu kamu biarkan patah? Sudah berapa kali hatimu kamu biarkan menangis teriris-iris? Semudah itukah kamu meletakkan cinta? Serendah itukah kamu memperlakukannya? Kamu biarkan seseorang masuk ke dalam hatimu dengan begitu mudah, tanpa ikatan yang diakui agama dan negara. Ia memenuhi hati dan pikiranmu, padahal di masa depan ia belum tentu menjadi bahagiamu. Malah ia adalah luka mendalam yang akhirnya harus mati-matian kamu ikhlaskan. Sebenarnya kamu sudah tahu awal dan akhir dari hubungan ini. Kenalan, dekat, nyaman, jadian, kemudian putus. Terasa manis di awal, pahit di pertengahan, dan sakit pada akhirnya. Ternyata tidak ada kebahagiaan yang ia janjikan, bukan? Ternyata hanya air mata yang ia sajikan. Hubungan yang bagimu adalah kebahagiaan harus berakhir dengan menyisakan luka yang mendalam. Tapi tetap saja kamu terus menempuh cara yang sama dengan berharap ada bahagia di ujungnya. Mungkin bukan kamu tak bisa bahagia, tapi memang kamu yang tak mau bahagia. Mengikat cinta kepada hubungan yang tidak Allah ridhoi adalah seni untuk melukai dirimu sendiri. Percayalah, tidak akan ada kebahagiaan dalam kemaksiatan. Bilapun ada, sudah pasti karena telah matinya hati hingga nyaman dalam maksiat yang resah dalam taat. Bab 28, mengikhlaskan cinta. Pernah merasakan patah hati atau cinta bertepuk sebelah tangan sehingga membuat semangat tergerus, hidup berantakan, dan kehilangan harapan? Membayangkan hidup akan berjalan tanpanya membuatmu pesimis untuk melanjutkan langkah. Aku tak akan bisa bahagia tanpanya, ucapmu dengan berderai air mata. Hanya dia yang kamu pikir mampu membuatmu bahagia, satu-satunya cinta dan segala-galanya. Padahal itu hanya dalam pikiranmu. Hanya dalam ketakutan yang kamu ciptakan sendiri. Pada kenyataannya, hidup akan berjalan baik-baik saja tanpanya. Dahulu ada kisah seorang pemuda yang cerdas dan gagah, seorang majusi yang akhirnya memeluk agama Islam. Dia pahlawan perang Khandaq dan termasuk sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Namun, ia layaknya manusia biasa yang juga bisa merasakan cinta. Ia jatuh hati kepada seorang wanita dari kaum Ansor, tapi ia tak lantas menggunakan kedekatannya dengan Rasulullah SAW untuk peminang. Ia memilih meminta bantuan sahabatnya yaitu Abu Darda.
Namun apa yang terjadi ternyata di luar ekspektasi. Lamarannya ditolak. Yang diterima oleh perempuan tersebut adalah Abu Darda, sahabat yang ia percaya menjadi perantara. Ia sebenarnya layak untuk kecewa, layak untuk bersedih, tapi sedikit pun ia tak melakukan hal itu. Ketika kabar itu sampai ke telinganya, Allahu Akbar, serunya. Kemudian ia memberikan semua mahar yang telah ia siapkan untuk sang wanita kepada Abu Darda sahabatnya. Bahkan ia bersedia menjadi saksi pernikahannya. Betapa besar hatinya, betapa tulus persahabatannya. Apabila ukuran kedermawaan manusia adalah memberikan harta, maka ia telah melampaui itu. Sebab bukan hanya harta yang ia relakan, tapi juga perasaannya. Begitulah jika cinta kepada manusia tak mampu menenggelamkan keimanan, kehilangan wanita tak menjadi soal. Yang terpenting tak kehilangan Allah. Laki-laki itu bernama Salman Al-Farisi. Ia adalah seorang pemuda tangguh yang kemudian menjadi seorang pemimpin adil dan sederhana dalam kehidupan. Bumi Allah itu luas. Jangan dipersempit dengan kalimat aku tak bisa hidup tanpanya. Bab 29, Hakikatnya Cinta. Menepilah sejenak, pandang dirimu secara jernih dan adil agar tak selalu menghakimi perpisahan. Tak selamanya perpisahan itu adalah sesuatu yang buruk, sebab ada yang memang dipisahkan untuk dipertemukan dengan yang layak. Ada yang dipisahkan karena memang hubungannya mereka ternyata saling menyakiti. Ada yang dipisahkan karena memang cinta mereka sudah terlalu melampaui sehingga cinta menodai cintanya kepada sang ilahi. Memang benar, berat di hati, berkecamuk di kepala, sampai membuat air mata sampai tak tersisa, sebab tangis yang tak kunjung reda. Sakit bukan menggantungkan kebahagiaan kepada manusia. Sakit bukan menjalin hubungan yang tak pernah ada ridho Allah di dalamnya. Sakit bukan menjalin hubungan yang tidak ada Allah di penghujungnya. Tiada kebahagiaan yang abadi selain apa yang ada di sisi Allah. Cinta itu hakikatnya selalu membahagiakan. Apabila ia membuat dada sesak dan pikiran berkecamuk, maka pertanyakan ulang, apakah itu cinta atau nafsu yang membuatmu tenggelam dalam lautan dosa-dosa? Kalau dengan perpisahan kamu menemukan Allah, kenapa tidak? Mari kita rayakan. Ada kalanya kita harus merayakan kehilangan agar kehilangan tak selalu dipandang buruk. Mari kita rayakan kehilangan dengan perjanjian perdamaian bahwa masa lalu sepahit apapun itu telah kita maafkan. Masa lalu bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tapi ia kini sudah bernama pembelajaran sebagai bekal agar tak jatuh lagi di masa depan. Bab 30, Kalaupun aku masih mencintaimu. Panjang waktu berlalu, kita lalui dengan janji pernikahan pada masa depan, dengan janji kehidupan bersama selamanya, dengan janji saling mencintai dan saling memiliki. Tapi pada kenyataannya, kita tetap harus terpisahkan. Kau menemui takdir jodohmu, dan itu bukan aku. Kini tinggallah aku dan semua mimpi-mimpi kita yang tak terpenuhi, dengan segala janji yang tak tertepati. Hari itu langit terasa runtuh, hujan yang sejatinya mendatangkan keberkahan malah menjadi sebab bagiku untuk kembali mengintip kenangan. Dingin membawaku pada kisah kita yang berujung pilu bagiku. Namun begitu, aku tetap berusaha berdamai dengan takdir bahwa kau ada memang bukan untuk diriku. Apalagi yang bisa kulakukan selain berusaha menerima dengan lapang dada semua kenyataan. Walaupun terasa berat, terasa menyayat, aku akan mengusahakannya. Bila memang bahagiamu bukan padaku, maka aku rela. Aku rela melepasmu dengan doa agar kamu memang mendapatkan yang lebih baik dariku. Bukankah merelakan juga bagian dari mencintai? Air mata yang jatuh kali ini adalah air mata terakhir yang kuizinkan jatuh karena dirimu. Aku yakin di balik semua rasa ikhlas yang ada di dalam hati dan penerimaan yang benar-benar tulus,
akan ada bahagia yang tak akan pernah terputus. Kalaupun cinta itu masih ada, aku akan berusaha ikhlas seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika memiliki kesempatan untuk menikahi budak yang sangat ia cintai sudah di depan mata. Ia memilih untuk melepaskannya sebab takut akan tunduk dengan hawa nafsunya. Seperti sahabat Nabi Salman Al-Farisi yang memilih untuk ikhlas melepas seseorang ia cintai atas nama Allah dan menjaga persahabatannya. Seperti kisah Rasulullah SAW ketika belum diangkat menjadi seorang nabi dengan penuh kerelaan menerima bahwa pinangannya ditolak. Kemudian Allah menghadiahkan di sisinya seorang istri bernama Khadijah yang kelak akan menjadi pemimpin para wanita di surga. Selamat berbahagia untukmu. Selamat berbahagia di jalan kita masing-masing.